Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan membaca kitab Bulughul Maram dari pembahasan Kitabuz Zakah. Sekarang kita masuk pada hadis yang ke-604. Kita baca hadisnya. An Sahal bin Abi Hathmah radhiyallahu ta'ala anhu qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharastum fakhudhu wa da'u as-thulutsa fa illam tad'u as-thulutsa fada'u rubu'a. Rawahul khamsah illa Ibnu Majah wa sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Dari Sahal bin Abi Hathmah. Sahal bin Abi Hathmah ismuhu Abdullah. Jadi Sahal bin Abi Hathmah ini namanya adalah Abdullah atau Amir bin Sa'idah bin Amir Al-Ansari Al-Khazraji. Beliau dari kabilah Khazraj Al-Madani. Khazraj adalah kabilah di kota Yathrib dahulunya, kemudian berubah jadi Madinah. Sahabiyun Shahir. Sahal bin Abi Hathmah ini termasuk sahabat yang ketika Rasulullah hidup bersama Rasulullah SAW beliau masih kecil. Wa ulida sanatu salasin minal hijrah. Beliau dilahirkan pada tahun ketiga hijrah. Jadi setelah 3 tahun Nabi SAW hijrah ke Madinah, barulah lahir Sahal bin Abi Hathmah ini. Sakan al-Kufah. Beliau pernah tinggal di Kufah. Wa'addadahu fi ahlil Madinah. Dan kemudian beliau kembali ke Madinah. Wa biha kanat wafatuhu fi zamani Mus'ab bin Zubair. Dan di kota Madinah lah Sahal bin Abi Hathmah ini meninggal, yaitu di masa Mus'ab bin Zubair. Dari Sahal bin Abi Hathmah, semoga Allah meridhoinya, berkata, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada kami, idza kharastum fakhudhu. Apabila kalian telah menaksir, maka ambillah zakat dari hasil taksiran kalian tersebut. Wada'u as-thulutsa. Dan tinggalkanlah sepertiga. Jadi di sini yaitu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabat yang diperintahkan untuk mengambil, menghitung serta mengambil zakat. Jadi yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW kepada kaum muslimin kewajiban zakat untuk diambil zakat tersebut. Allah mengatakan khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Ambil oleh Muhammad dari harta orang-orang kaya, yaitu harta mereka
tutahiruhum wa tuzakkihim biha, untuk mensucikan dan membersihkan mereka hartanya juga. Nah, dalam pelaksanaannya Rasulullah SAW menugaskan para sahabat dalam menarik zakat ini. Maka pekerjaan amil ini, mereka adalah pegawai yang digaji dari hasil zakat tersebut, karena mereka adalah mustahik. Jadi mustahik salah satu dari 8 asnaf yang sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Maka mereka berhak mendapatkan upah sesuai dengan pekerjaan yang layak. Ya, jadi hak para amil ini, sebagaimana orang-orang yang sudah menyisihkan waktunya dan bekerja, tentu dirinya dan keluarganya membutuhkan kebutuhan pokok rumah tangga, maka mereka digaji dari hasil zakat ini. Nah, haknya dibolehkan yaitu gaji standar atau yang semisal atas pekerjaan tersebut. Contohnya di bagian keuangan yang akan mengaudit, ya, membaca laporan keuangan perusahaan. Nah, tentu orang-orang yang bekerja membaca laporan keuangan ini kemudian menghitung berapa zakatnya, ini biasanya ada gaji standarnya. Orang-orang kerja di kantor sini ada gaji standarnya, maka mereka berhak digaji standar seperti pekerjaan di profesional. Ya. Maka inilah pekerjaan dari amil. Kemudian hasilnya mereka kumpulkan zakat ini dan disalurkan kepada, memastikan zakat ini disalurkan kepada 8 golongan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di antara wasiat Nabi, perintah Nabi kepada para amil, apabila kalian menaksir, ya. Maksud yang menaksir di sini yaitu menaksir anggur dan kurma muda. Jadi misalkan pohon anggur sudah berbuah, sudah mulai matang, akan dipanen. Kemudian atau pohon kurma sedang berbuah dan sudah akan hampir matang, sudah manis. Nah, sekarang musim ini ya, lagi musim panas. Nah, banyak kurma-kurma muda yang datang ke Indonesia. Nah, ini lagi sedang musim seperti ini. Maka Rasulullah SAW memberitahukan kepada petugas zakat, nah, datangi kebun-kebun yang sudah akan panen. Kemudian taksir. Ya, di cara menaksirnya, petugas ini mereka melihat kebun ini, tentu orang pengalaman tentunya. Dilihat hasil buahnya, ya. Kemudian setelah itu diperkirakan, kira-kira nanti ketika panen hasilnya sekian. Nah, dari hasil panen ini diperkirakan lagi. Biasanya anggur yang masih masih berbentuk bulat ini, menghitung zakatnya bukan dari anggur ini, dari masih bulat itu, tetapi zakatnya dari zabib. Zabib itu yaitu anggur yang sudah dikeringkan. Nah, ini yang menghitung zakat itu dari anggur yang kering tersebut. Begitu juga dengan kurma. Menghitung kurma tersebut zakatnya bukan dari yang masih berbentuk segar tersebut, tetapi zakatnya dihitung dari kurma yang sudah kering, sudah menghitam, yang kadar airnya sudah sedikit. Nah, jadi petugas zakat ini kembali menaksir dari anggur segar berubah menjadi kismis, kalau bahasa kita ya, itu berapa beratnya. Kemudian kurma muda atau rutab, nah ini ditaksir hasilnya kalau nanti menjadi kurma kering, nah ini berapa jadinya.
Nah setelah diketahui angka kurma yang menjadi kurma yang kering, yang menjadi makanan pokok atau menjadi anggur kering, namanya kismis, menjadi makanan pokok di masa itu, ya. Maka setelah itu Rasulullah SAW katakan fakhudhu, maka ambillah zakatnya, ya. Jadi dihitung, maka sudah kalian taksir, tentukanlah ambil zakat hasil taksiran kalian tersebut. Nah, itulah cara menghitung zakat yang diperintahkan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW perintahkan kepada para penarik zakat, sahabat yang ditugaskan mengambil zakat, wada'u as-sulusa. Da'u as-sulusa ay utrukuhu li ahli mal min al-qadri alladhi qarrabtum bil kharsi. Tinggalkanlah sepertiganya. Maksudnya sepertiga dari takaran yang telah kamu putuskan, ya. Tinggalkan sepertiganya. Artinya misalkan zakatnya sekian. Nah, ini berbeda para ulama. Makna yang pertama, sepertiga dari kewajiban zakat. Misalkan zakatnya sudah dipisahkan, kemudian dikeluarkan sepertiganya ini dahulu. Ya. Makna yang kedua yang dijelaskan para ulama, sepertiga sebelum menghitung zakat. Ya, sebelum menghitung zakat, keluarkan dulu sepertiganya. Nah, baru mulai menghitung zakat. Nah, nanti kita akan ketahui apa hikmahnya kenapa Rasulullah SAW perintahkan, ya, yang dipahami oleh para ulama bisa sepertiga dari bagian kewajiban zakat atau sepertiga sebelum menghitung zakat. Fa'ilam tada'us thulutsa, kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, kalau kalian tidak meninggalkan sepertiganya, ya, fada'ur rubu'an, maka bisa kalian tinggalkan seperempatnya. Kalau menurut kalian sepertiga yang terlalu besar, bisa juga pilihan berikutnya adalah seperempat, yang lebih kecil lagi. Rawal khamsa illa Ibnu Majah wa Sahih Ibnu Hibban wal Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh selain Imam Bukhari dan Muslim, kemudian berarti Kitabus Sunan ditambah riwayat Imam Ahmad. Ya, Sunan ada 4 dan Imam Ahmad. Kemudian juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Hibban menyatakan hadis ini sahih, dan juga Hakim. Nah, hikmahnya kenapa Rasulullah SAW memerintahkan dibiarkan sepertiga dari perhitungan zakat tersebut berada di tangan para petani, atau sepertiga atau seperempat dari sebelum menghitung zakat. Karena liyatasaddaq huwa binafsihi ala aqaribihi wa jiranihi wa man yamurru bihi wa yaduru minhu minal fuqara wal masakin. Nah, jadi hikmahnya Rasulullah SAW, ya, memerintahkan biarkan di tangan sepertiga dari zakat ini di tangan para petani tersebut, supaya para petani tersebut bisa menyalurkan liatasan dan bihi, menyalurkan sedekahnya yang wajib ini, zakat ini, kepada siapa? Kepada karib kerabatnya, tetangganya, dan orang-orang fakir miskin yang lainnya yang melewati kebun tersebut. Nah, itu hikmahnya. Jadi karena memang masalah zakat ini
diperintahkan oleh Rasulullah SAW, tukhadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Zakat ini harta diambil dari orang kaya suatu masyarakat, kemudian zakat ini disalurkan ke masyarakat itu juga. Nah, Nabi pada asalnya harta ini di mana berada, maka dia untuk mencukupi dulu orang-orang fakir miskin yang ada di sekitar harta itu dulu. Ya. Oleh karena itu Rasulullah SAW perintahkan kepada para pekerja, salurkan sebagian sepertiga atau seperempat dari hasil zakat ini di tempat harta itu berada, sisanya baru dikirim ke pusat. Nah, ini juga dipraktekkan di Basnas. Ya, sesuai dengan Nabi ini, maka yang disetorkan ke pusat itu sisa dari sepertiga atau seperempatnya ini. Ya, karena tentunya bagi para petani ini Rasulullah SAW memberikan kesempatan untuk para petani ini hasil usahanya dia mendapatkan dua pahala. Pertama, pahala sudah mengerjakan kewajiban zakat, dan itu pahalanya sangat besar. Ya, karena suatu yang diwajibkan pasti Allah berikan balasan yang besar. Pahala yang kedua itu menjadikan karib kerabatnya ini menjadi dekat dengan orang yang menyantuninya, dengan saudaranya yang memiliki harta ini. Jadi namakan dengan silaturahim, ya, mempererat hubungan kekeluargaan, sehingga tereratlah hubungan kekeluargaan dan dia mendapatkan dua pahala. Jadi betul-betul hikmahnya Allah Ta'ala mensyariatkan ini agar orang memiliki harta hasil usaha tersebut mendapatkan bagian pahala yang besar. Kemudian juga hikmahnya, dia juga bisa makin dekat dengan tetangganya. Ya. Kemudian juga dia berusaha berkesempatan untuk berikan orang-orang fakir miskin yang pernah melewati kebun tersebut. Nah, kalau seandainya semua zakat itu diambil dan tidak ditinggalkan, nah tentu si pemilik kebun ini akan memberikan bagiannya. Nah, ini tentunya akan membuat mereka makin sudah diambil 10%-nya, 10%-nya dari hasil pertanian. Nah, ternyata dia harus berikan pakai miskin lagi. Oleh karena itu hikmahnya Rasulullah SAW perintahkan, tinggalkan, biarkan pemilik harta yang menyalurkan sepertiga atau seperempatnya. Nah, tetapi ya, dalam praktek lapangannya bagi petugas zakat, ada di masa Rasulullah SAW mengetahui seorang fakir dan miskin itu mungkin lebih mudah, dikarenakan mereka pasti adalah orang-orang yang jujur dan kehidupan mereka tidak konsumtif seperti di zaman kita sekarang ini. Maka di zaman kita sekarang ini, ya, sangat banyak orang-orang yang mengaku miskin atau mengaku fakir. Ternyata dia memiliki, misalkan di sini dia kerjanya meminta-minta, tetapi di kampungnya memiliki rumah yang bagus. Nah, itu sering banyak kita dapati, ya kan? Nah, banyak pekerjaan kerjanya minta-minta, ternyata uang di kantong plastiknya jutaan. Nah, padahal orang seperti ini walaupun keadaannya fakir miskin, ternyata dia sendiri memiliki uang yang lebih dari kebutuhannya, kebutuhan pokoknya, kebutuhan makan minumnya. Palingan kalau orang yang seseorang itu kebutuhan pokoknya ya untuk makan itu palingan sekitar ya 50 sudah hidup dia. Ya, 50 kali setahun palingan 1.500.000 kali 12 jadi perkiraannya. Berapa perkiraannya? Nah, ternyata di kantong plastiknya ini ada uang
puluhan juta sampai 50 juta, ini sudah lebih kebutuhan 1 tahunnya. Orang ini bukan fakir miskin, ini adalah orang yang kaya. Maka tidak boleh zakat diberikan pada orang ini. Ya. Atau ada orang fakir miskin yang banyak hutangnya, ternyata tidak pandai mengelola keuangan. Pendapatannya padahal banyak, tapi dia konsumtif, cicil ini, kredit ini, sehingga dia sendiri yang memiskinkan dirinya. Nah, padahal yang dibelinya itu bukan kebutuhan pokoknya. Misalkan ya, ternyata cicilnya untuk beli mobil yang padahal kebutuhannya dengan kendaraan motor bisa, tapi dia cicilan mobil. Nah, berarti ini dia sendiri yang memiskinkan dirinya. Nah, oleh karena itu, ya, untuk sulitnya memverifikasi keadaan orang yang makin miskin itu, karena memang yang berhak dari harta zakat ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas, yaitu orang fakir, miskin, ada definisi-definisi yang khusus bagi setiap asnaf ini. Maka bisa juga solusinya bagi para amil ini, mereka yang menawarkan, ya, tawarkan para mustahik, bagaimana kalau kami yang memverifikasi, silakan rekomendasikan orang-orang yang keluarga atau tetangga atau orang yang pernah kita lewati, kita melihat kayaknya orang sedang membutuhkan, silakan rekomendasikan. Nanti ada lembaga amil zakat ini yang memverifikasi sehingga memastikan orang ini zakatnya tersalurkan pada orang-orang yang memang sah diberikan zakat. Kalau salah sasaran dalam menyalurkan zakat ini, bisa jadi zakatnya tidak sah. Padahal niatnya sudah sesuai perintah Allah Ta'ala, tapi dalam pelaksanaannya tidak hati-hati sehingga mengakibatkan ibadahnya tidak sempurna. Karena pembagian yang mengeluarkannya ada aturannya dari Allah Ta'ala, menyalurkan juga ada aturannya. Dan banyak juga ternyata orang-orang menyalurkan itu ke masjid, menyalurkan zakat ke masjid atau kepada sarana-sarana umum lainnya atau dakwah, maka ini tidak dapat sasaran. Ya, atau menyalurkannya pada karyawannya, dianggap sebagai bonus tahunan. Nah, ini tidak sah. Ya. Nah, ini banyak kejadian. Oleh karena inilah hikmahnya wasiat Rasulullah SAW kepada para amil, tinggalkan sepertiga atas serapannya sehingga pemilihan tersebut kesempatan. Nah, mungkin kerepotan para pemilik hartanya untuk melihat karena pekerjanya sudah sibuk mengurus pekerjaan, harus memverifikasi lagi orang-orang yang tepat. Nah, ini akan menyulitkan sehingga dia bisa meminta kepada amil yang verifikasi. Kita masuk pada hadis berikutnya. An Attab bin Usaid radhiyallahu ta'ala anhu qala amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yukhrasal inabu kama yukhrasu an-nakhlu wa tukhrasu zakatuhu zabiban rawahu khamsah wa fihi kitab. Dari Attab bin Usaid, Attab itu ainnya berharokat fathah. Beliau Ibnu Abil Ais, anak dari Abil Ais bin Umayyah bin Abdi Syams al-Umawi al-Makki. Jadi beliau adalah dari kabilah Umayyah, yaitu dari Mekah. Sahabiyun, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ista'malahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Mekah al-Fathi. Attab bin Usaid ini pernah dipinta Nabi bekerja sebagai wali di kota Mekah ketika tahun pembebasan kota Mekah, karena Nabi akan melakukan perjalanan ke Hunain, perjalanan perang, dan Nabi memerintahkan Attab bin Usaid untuk tinggal di kota Mekah
dan memimpin kota Mekah. Falam yazal 'alaiha waliyan fi ahdihi wa ahdi Bakar. Dan Attab ini di semasa kehidupan Nabi terus menjadi pemimpin kota Mekah, dan bahkan juga di masa Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, di masa Nabi dan masa Abu Bakar, Attab bin Usaid adalah gubernur atau pemimpin Mekah. Qila innahu mata yauma mata Abu Bakar. Ada yang mengatakan meninggalnya pas di hari Abu Bakar meninggal. Wa qila innahu 'asha ila akhir khilafati Umar radhiyallahu anhu. Dan ada pendapat lain mengatakan Attab bin Usaid ini hidup sampai di masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dari Attab bin Usaid, semoga meridainya, berkata, Rasulullah SAW memerintahkan anggur yang segar tersebut ditaksir. Ya, kama yukhrasun nakhlu, sebagaimana juga pohon kurma yang sedang berbuah. Nah, buah yang ada di pohonnya tersebut ditaksir. Ya. Wa tu'khadhu zakatu zabiban, dan zakatnya itu diambil yang anggur tadi yang berbentuk kering, kismis. Ya, berbentuk kismis. Rawahul khamsah. Hadis ini diriwayatkan dari selain Bukhari Muslim, dari kitab Sittah yang 6, Sunan yang 4, kitab Sunan yang 4, dan Imam Ahmad, Musnad Imam Ahmad. Wa fi kitab sanadnya ada yang terputus. Tapi hadis ini sama dengan maknanya pada hadis yang sebelumnya, hadis yang sahih. Sehingga bahwa zakatnya itu dalam makanan pokok tersebut. Dengan demikian, ya, para ulama apakah ada kias, penganalogian zakat pada pertanian ini. Kita sudah jelaskan sebelumnya. Yang dimaksud dengan zakat pertanian itu adalah makanan pokok. Ya. Jadi yang terkena zakat pertanian adalah makanan pokok, bukan buah-buahan ya, seperti mangga, rambutan, pepaya, itu tidak ada zakat pertaniannya. Bukan juga sayur-sayuran ya, seperti kangkung, kemudian tomat buah apa sayur Pak ya? Tomat ini buah apa sayur ya? Nah ini ternyata sayuran ya kayaknya ya. Karena saya bingung itu. Sering saya bilang dua tomat karena untuk makan, untuk jus kan. Tapi istri bilang ini sayuran. Jadi saya teringat. Makanya saya ketawa tadi. Karena saya sering berbeda pendapat sama istri. Saya anggapnya sebagai buah karena dimakan sebagai buahan untuk jus. Tapi istri bilang itu sayuran. Nah, seperti tomat ini tidak ada zakatnya, tidak ada zakat pada. Nah, apakah makanan pokok yang lain bisa dianalogikan seperti padi? Nah, berarti mengeluarkan zakatnya dari apa? Dari berbentuk beras atau dari bentuk gabah ya misalnya. Apa masih gabah itu? Gabah ya Pak ya? Gabah. Nah, gabah kering itu. Nah, gabah kan ada yang gabah basah, ada gabah yang kering. Gabah basah ini yang baru panen, nah itu dijemur dulu, beratnya juga berbeda, ya. Nah, kemudian yang kering ini pun dibersihkan lagi ya, kulitnya, nanti hasilnya beras. Nanti ada 3 tahapan. Jadi keluarkan zakat itu dari mana? Dari makanan pokoknya itu, dari kismis yang sudah kering, dari kurma yang sudah kering. Berarti kalau beras dari hasil yang sudah siap untuk dimakan itu. Nah, diperkirakan hasilnya ini segini nanti yang sudah menjadi beras. Berarti dari yang sudah menjadi beras siap dimakan ini yang ditaksir sekian zakatnya. Kalau dia pengairannya tidak butuh biaya, maka 1/10. Kalau pakai listrik, ya, atau pakai biaya hewan misalkan untuk atau orang yang diminta untuk mengairinya
dibayar orang tersebut, maka seperlimanya, ya, seperlimanya. Nah, ini mayoritas ulama, jumhur ulama selain az-zahiri mengatakan bisa dikiaskan. Az-zahiri tidak ada kias, karena yang mengingkari kias itu adalah az-zahiri. Selain az-zahiri semuanya, dan juga Syiah mereka tidak ada kias, ya. Mereka tidak ada kias. Selain dari az-zahiri dan Syiah, mereka para ulama mengatakan adanya kias. Itu seluruh makanan pokok maka ada kewajiban zakat. Pertanian. Nah, adapun tadi kita katakan supaya tidak salah paham bahwa seperti sawit, nah itu kan juga tanaman, ya kan? Kemudian sebetulnya sudah kita jelaskan sebelumnya, tapi kita ulang-ulang kembali supaya makin paham kaum muslimin. Seperti pepaya atau durian, sekarang orang sangat banyak investasi duriannya, kebun durian. Nah, kemudian apalagi yang banyak orang sekarang tanam untuk investasi membangun harta, buah naga. Nah, memang hasilnya itu kenapa orang-orang menanam buahan ini, tanaman ini, tujuannya itu apa? Tujuannya untuk dijual, bukan tujuannya untuk dimakan. Kalau dimakan pasti tidak, karena tidak tahan lama, pasti akan jadi mubazir. Pasti memang tujuannya adalah untuk dijual. Kenapa kemampuan orang untuk makan? Sedangkan buah ini paling tahan 1 minggu udah bosok, sudah busuk. Ya, sehingga pasti ada tujuannya tanam yang banyak itu dijual. Maka dia menjadi zakat perniagaan. Nanti insya Allah kita akan lihat tentang zakat perniagaan, hadis-hadis tentang tersebut. Jadi zakat perniagaan itu, ya, dihitung misalkan, maka zakatnya ikuti zakat emas dan mata uang. Ya, zakatnya emas dan mata uang. Contoh, contohnya awal usahanya butuh modal, tapi nanti ini ya kayaknya sedang kita bahas sekarang. Nah, saya ingin jelaskan bahwa ada zakat perniagaan, maka perhitungannya seperti perhitungan nanti tersendiri. Baik. Berikutnya tentang pembahasan zakat perhiasan, tapi ini panjang ya, karena ada perbedaan para ulama. Kita ingin menjelaskan dalil-dalil masing-masing perbedaan para ulama, apakah ada kewajiban zakat pada perhiasan yang dipakai. Kemudian emas itu juga ada yang bentuknya haram, maksudnya diharamkan, bentuknya diharamkan atau pemakaiannya diharamkan. Contohnya bentuk haram, ya. Pertama permasalahannya adalah perhiasan wanita yang dipakai itu ada kewajiban zakat atau tidak. Kemudian permasalahan berikutnya, emas itu yang bentuknya haram, contohnya gambar hewan terbuat dari emas, ya. Patung hewan terbuat dari emas, maaf bukan gambar, tapi patung yang terbuat dari emas, seperti apa biasanya yang kucing terbuat dari emas, ya. Atau patung apa lagi, patung kuda misalkan. Ada sebagian orang yang setiap rumah itu ada kuda, ya. Nggak tahu kenapa simbolnya kuda. Nah, sehingga yang kuda ini dijadikan emas. Ada juga simbolnya misalkan singa, nah itu terbuat dari emas. Nah ini haram hukumnya, ya. Nah ada kewajiban zakat atau tidak? Nah kemudian juga ada yang pemakaiannya haram, contohnya dilarang seorang muslim itu gelas, piringnya terbuat dari emas, ya. Diharamkan perkakas perabotan rumah tangga itu yang dipakai itu terbuat dari emas, dilarang dalam Islam. Nah ini apakah ada wajib zakatnya? Nah kemudian yang dipakai juga contohnya seperti laki-laki haram menggunakan perhiasan emas. Nah ternyata banyak sekarang ini kaum muslimin ya tunangan pasang emas di tangannya. Ini nah banyak kesalahan-kesalahannya. Ini adalah haram hukumnya. Tidak boleh laki-laki pakai emas, ya. Apalagi tunangan dipakaikan laki-laki cincin emas, maka haram hukumnya.
Nah, apakah ada kewajiban zakat pada hal-hal yang kita sebutkan barusan? Insya Allah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Kebetulan hadis yang bahas masalah itu. Ya, saya rasa kita cukupkan dulu dua hadis supaya kita dapat memahami dengan baik dan Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya dan selalu ingat untuk mengamalkannya dalam permasalahan zakat ini, dan semoga Allah berikan kebaikan pada harta kita dan orang-orang kita cintai, ya, karena ini adalah sesuatu yang diatur dalam syariat. Saya cukupkan dan kita lanjutkan dengan diskusi dan terjawab kalau ada. Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini penafsiran yang di sini ini berarti belum ada barangnya, Ustaz? Apa sudah ada? Misalnya beras tadi, Ustaz, ya? Ya. Apakah ketika dia masih ada di sawahnya kita taksir, atau ketika sudah jadi beras tadi, Ustaz? Apa saya tadi agak ini? Iya. Ya. Nah, idza kharastum fakhudhu, ya. Apabila kalian menaksir, maka ambillah hasil taksiran kalian. Maksudnya hasil taksiran kalian itu sah sebagai perhitungan dari zakat. Itu maksudnya. Nah, di sini para ulama dalam menjelaskan menaksir ini, caranya para pekerja tersebut datang ke kebunnya, yang mana kebun itu sedang berbuah anggurnya, dan anggurnya itu memang sudah manis, artinya sudah akan dipanen. Begitu juga dengan kurma, para pegawai zakat ini datang ke kebun kurma, berarti yang mana mengelilingi kurma tersebut, pohon-pohon kurma tersebut, yang mana pohon kurma itu sedang berbuah dan sudah manis, artinya sudah akan dipanen. Ya, sudah akan dalam waktu dekat sudah akan dipanen. Tinggal ambil saja. Nah, jadi zakat itu bisa kita menghitungnya dari yang sudah beras. Dan kemudian di sini Nabi juga membolehkan mengeluarkan zakat itu dari penaksiran. Cara menaksirnya berarti yang memang sudah ada, sudah akan panen. Ya mungkin pekerjaan, kalau mengingat pekerjaan, kalau misalkan tempatnya jauh, ya, tempatnya jauh. Nah, kebetulan di sebelahnya ini sudah ada yang hasilnya bentuknya sudah kering, anggur kering, kismis atau kurma kering yang sudah hitam itu. Nah, tetapi sebelahnya ada yang masih di pohon. Nah, mungkin pertimbangannya kalau bolak-balik ini kan repot jauh, sehingga sekaligus saja semuanya yang ada di pohon ditaksir. Ya, bisa dipahami ya. Sehingga mempermudahkan pekerjaan dalam lapangannya, sehingga Nabi mengizinkan. Jadi itu cara taksirnya. Jadi memang betul ya, memang akan menghasilkan buah. Ya, Allah Ta'ala. Silakan, masih ada? Kalau tidak ada, kita masih ada Pak? Nggak ada? Ya, silakan. Assalamualaikum. Lanjutkan yang taksiran tadi, Ustaz. Misalkan taksirannya tidak sesuai dengan aktualnya, apakah kewajiban zakat masih belum terpenuhi, Ustaz? Misalkan taksirannya kurang atau malah lebih gitu, Ustaz, daripada aktual yang dipanen. Kalau lebih berarti petugas ini, nah ini intinya bagaimana tidak sesuai hasil akhirnya taksirannya, ya. Nah, dalam tadi taksiran tersebut yang jelas dalam Islam zakat itu ada batasan ukuran mengeluarkannya. Dalam pertanian ini tadi disebutkan 10/10-nya kalau dia pengairannya gratis, ya. Maka memang segitu yang harus dikeluarkan. Segitu yang harus dikeluarkan, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Yang wajib maksudnya ya. Kalau lebih dijadikan sunnah tidak ada masalah, tapi yang wajib itu memang segitu ukuran. Jadi tidak boleh kita taksirannya itu ini dibolehkan Nabi untuk menaksir, tapi dalam ternyata jika berbeda dengan hasil realitanya, ternyata nanti
maka harus ya, mungkin kalau pegawai mungkin dia tidak tahu lagi ya, tapi yang tahu ini adalah petaninya, paham maksud saya? Makanya Allah Ta'ala hikmahnya sepertinya juga bisa tadi kenapa Nabi berintahkan tinggalkan sepertiganya atau seperempatnya, supaya pemilik kebun ini mereka sendiri yang menyalurkan ya. Maka oleh karena itu wajib bagi setiap muslim mempelajari masalah zakat ini. Dia kewajibannya itu atas dirinya karena dia memiliki harta, bukan atas para pekerja. Para pekerja sudah lepas kewajibannya dengan ikuti Nabi, karena Nabi perintahkan taksir boleh. Tapi yang tahu berikutnya adalah para petani, apakah betul-betul realitanya sama dengan taksir atau tidak, iya kan? Maka kalau dia tidak tahu, berdosa dia tidak mengeluarkannya. Lagi. Kalau dia tahu ini tidak pas dan dia tahu ternyata 10%-nya segitu dan dia tidak keluarkan, maka dia berdosa. Ya. Kalau dia tidak mau belajar, berdosa tidak mau belajarnya. Tapi dia tidak melakukan itu, ya semua bisa jadi berdosa juga. Kenapa dia tidak mau belajar? Pada itu adalah rukun Islam. Yang ketiga, dan akhirnya dia salah dalam mengelola zakat, ya tidak melakukan kewajiban, dan nanti dia akhirat akan dibakar neraka jahanam dan dipanaskan harta tersebut ke dia. Nah, menunjukkan ya ini banyak juga Nabi perintahkan tinggalkan sebagian seperempat atau sepertiga, dia mereka nyalurkan sehingga dia bisa nyalurkannya lagi. Nah, intinya jawabannya bagaimana kalau kurang dari taksiran maka tetap harus dikeluarkan. Kalau kurang, kalau berlebih ya berarti jadi sedekah sunnah bagi para petani tersebut. Wallahu ta'ala alam. Ya, cukup. Ya, tafadhal Abu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih belum ini, kenapa dianjurkan untuk dilakukan penaksiran sebelum panen? Kenapa tidak dihitung ketika sudah panen secara faktual kenyataan hasil panen yang ada? Nah, Berbeda dengan ini kalau jual beli kan tidak boleh ya kalau kita transaksi sebelum panen, jatuhnya pinjol gitu. Iya. Baik, jadi masih belum paham hikmahnya. Kenapa Allah mengharamkan dalam ijon? Ijon itu kita jual beli barang yang mana kita membeli hasil pertanian. Nah, contohnya seperti padi, ya, padi. Kemudian si tengkulak ini datang. Kita jelaskan dulu Pak ya, supaya clear masalahnya. Apa itu ijon? Tengkulak ini datang, dia menaksir bahwa sebulan lagi ini akan panen. Maka dia katakan kepada petani, saya beli, bagaimana kalau kita sepakati perkiraannya ini adalah 1 ton hasilnya, karena memang mereka berdua sudah ahli dalam masalah itu. Paling selisihnya dikit-dikit aja. Ya, selisihnya paling dikit, paling ya ada rentannya mungkin ya sekitar 50 kilo atau 25 kilo, mungkin mereka yang paling tahu. Ini perkiraan aja. Selisihnya 50 kilo misalkan. Nah, akhirnya tengkulak ini katakan, ya udah ini perkiraan kita 1 ton, harganya 10 juta. Saya bayar sekarang 5 juta ya. Ini DP, saya bayar 5 juta. 1 bulan lagi begitu panen saya bayar 5 juta lagi. Maka ini jadi milik saya. Kamu tidak bisa menjual lagi orang lain dengan saya bayar 5 juta. Bisa dipahami? Nah, ini dilarang oleh Nabi. Ya, dilarang oleh Nabi. Kenapa? Karena tidak langsung dipanen, tidak langsung diambil. Yang mana Nabi SAW naha an bai'i thimari hatta yabdu salahuha. Haram hukumnya menjual buah yang belum matang dan tidak langsung dipanen maksudnya. Ya, artinya boleh kalau yang sudah matang dan langsung dipanen. Kalau dia sudah matang itu boleh, walaupun panennya berangsur. Jadi padinya ini memang masih belum waktu panen. Kalau sudah waktu panen, dibayarnya itu sudah sah. Dia ngambilnya angsur-angsur, sekarang sekian hektar dulu, sekarang berikutnya sekian hektar dulu. Sampai ini clear?
Jelas Pak ya? Nah ini sebetulnya sudah matang, sudah siap panen. Cuma kan matangnya ada sebagian ini, ada yang waktu tanamnya sama semuanya. Cuman matangnya itu yang sebelah sini sudah bisa dipanen, ini belum. Nah itu jadi boleh semuanya. Saya lagi sampai sini clear ya. Karena petani juga ngambilnya tidak akan semua, dia ngambil dulu yang matang, tapi sudah ada matang sebagian dan waktu tanamnya sama. Maka ini dibolehkan lagi. Berarti yang dilarang itu adalah yang memang belum matang. Ya belum matang masih ya tadi perkiraan saya 1 bulan itu berarti untuk padi yang 3 bulan. Kalau 3 bulan panennya berarti yang 1 bulan pasti belum bisa dipanen ya kan. Sebulan lagi panen berarti belum bisa panen, paham maksud saya? Jadi memang belum matang, belum bisa panen. Nah ini dilarang. Kenapa Nabi melarang? Nah bima ta'khudhu mal akhika, seandainya yang kalian taksir ini kalian sudah sepakat uang saya kasih 5 juta, ya sisanya 5 juta lagi. Nah ternyata terkena wabah, tiba-tiba tikus, lagi masih panen tikus, tiba-tiba yang tadinya 1 hektar makan tikus tinggal separuhnya, paham maksud saya? Sehingga apa yang akibatnya petani tadi 5 juta sudah dipakainya untuk kebutuhannya, dan pedagang tadi ternyata dia hanya dapatkan 1/3 dari total yang dibayarkan. Maka dikatakan, mana uang saya tidak mau kembalikan uang saya. Petani katakan saya tidak bisa kembaliin karena sudah saya pakai. Nah akhirnya terjadi perselisihan, maka diharamkan dalam Islam. Nah ini karena di sana ada tukar menukar harta, ya tukar menukar harta sehingga pasti menyebabkan perselisihan. Nah kenapa Allah Taala mengizinkan syariat pada Nabi boleh menaksir pada zakat, ya boleh menaksir pada zakat. Oh Taala hikmahnya kita tidak tahu. Tadi bisa jadi ini bukan karena masalah jual beli, tidak akan menyebabkan perselisihan kita dengan Allah. Kalau tadi perselisihan manusia dengan manusia, kalau ini tidak mungkin akan terjadi perselisihan manusia dengan Allah. Allah Maha Adil. Kalau seandainya pun salah, bisa jadi dimaafkan Allah. Paham ya? Sehingga diizinkan oleh Allah SWT mensyariatkan. Atau seandainya lebih, Allah pasti akan memberi ganjaran lebih besar. Tapi kemudian tadi sudah kita katakan Allah Ta'ala, seandainya petani tadi memang jelas dia tahu ternyata tidak sesuai dengan taksiran, maka dia tetap ada kewajiban untuk mengeluarkannya. Karena batasannya jelas dalam Islam 1/10-nya. Kalau kurang berarti tidak besar. Artinya ada kewajiban yang belum dia keluarkan. Tapi kalau salah pun Allah Maha Adil, tidak mungkin Allah menzalimi hambanya. Jadi urusannya manusia dengan Allah, adalah Allah pasti Maha Adil. Kalau manusia pasti manusianya akan zalim. Kira-kira ini seperti itu hikmahnya, jelas yang manusianya akan zalim, dia akan saya nggak terima, itu jadi hutang bagi kamu, kemudian nanti dikelahi jadinya. Sehingga padahal Islam itu memerintahkan syariatnya sama Muslim itu harus bersaudara, damai, tolong menolong. Kalau ini malah menyebabkan bertentangan dengan syariat Islam. Ya saya rasa itu. Wallahu ta'ala, kalau saya salah maka saya rujuk dari sana. Ya kita cukupkan, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafir majlis. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.